Karomah saja para aulia ilah kalau diberi karomah nangis. Wah, Habib Lutfi keramat. Ini bagi orang silahkan memuji, tapi bagi saya itu fitnah. Karomah. Ketika tanda menjadi bukti krisis iman dalam dunia spiritual, karomah sering dianggap seperti aset premium, simbol kedekatan seorang wali dengan Allah. Namun dalam neraca langit, karomah bukanlah laba rohani, melainkan sinyal defisit keimanan umat. Ia muncul bukan sebagai penghargaan, tapi sebagai peringatan, tanda bahwa manusia mulai meninggalkan transaksi dengan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sistem keuangan ilahi, ayat adalah mata uang utama. Segala amal, doa, dan keimanan dinilai dari sejauh mana berlandaskan pada wahyu. Sedangkan karomah, mukjizat, dan tanda-tanda luar biasa hanyalah instrumen turunan, derivatif spiritual, yang nilainya bergantung pada aset dasarnya, ayat. Masalah muncul ketika manusia berhenti bertransaksi dengan ayat dan mulai mengejar tanda. Mereka tidak lagi membeli kebenaran melalui iman, tetapi menunggu bukti visual untuk percaya. Di titik itu, pasar keimanan runtuh, karena tanda tanpa ayat hanyalah gelembung spiritual. Allah telah memperingatkan, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tetapi tanda-tanda dan peringatan itu tidak berguna bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Yunus 101. Tanda tidak berguna bukan karena palsu, tapi karena hati manusia kehilangan likuiditas iman. Mereka macet dalam kepercayaan, rekening wahyu mereka beku. Maka meskipun Allah menurunkan ribuan tanda, mereka tetap tak beriman, sebagaimana firman-Nya. Walau kami perlihatkan kepada mereka segala tanda, mereka tetap tidak akan beriman. Al-An'am 111. Karomah dalam hal ini bukan capital gain, tetapi emergency loan dari langit, pinjaman darurat bagi umat yang sedang kehabisan iman. Wali sejati memahami hal itu. Ia tahu karomah bukan kebanggaan, tetapi utang moral yang harus dibayar dengan kerendahan hati. Semakin besar karomahnya, semakin besar pula tanggung jawabnya, karena Allah menampakkan tanda bukan untuk meninggikannya, tetapi untuk menegur manusia yang berhenti membaca ayat. Dalam ekonomi dunia, tak semua yang tampak menguntungkan benar-benar bernilai. Ada laba semu, hasil dari gelembung spekulatif yang tak ditopang nilai real. Begitu pula dengan karomah. Ia tampak menakjubkan di mata manusia, tapi bagi langit, itu bisa menjadi tanda inflasi iman, indikator bahwa nilai ayat telah jatuh di pasar manusia. Ketika manusia berhenti berinvestasi pada ayat, Allah menurunkan tanda-tanda sebagai intervensi pasar. Namun sebagaimana dalam ekonomi, intervensi hanya terjadi ketika sistem sedang krisis. Maka setiap kali karomah muncul, itu berarti pasar keimanan sedang goyah, dan Allah sedang menstabilkannya melalui wali yang sabar. Walau kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang mati berbicara dengan mereka, serta kami kumpulkan segala sesuatu di hadapan mereka, mereka tetap tidak akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Al-An'am 111. Ayat ini adalah audit spiritual, bukan karena Allah gagal menanamkan iman, tetapi karena manusia berusaha bypass sistem wahyu. Mereka ingin jalan pintas menuju keyakinan lewat tontonan keajaiban, bukan melalui petunjuk. Padahal, iman sejati hanya bisa lahir dari kontrak wahyu, bukan dari fenomena. Wahyu memiliki jaminan langit, karomah tidak. Ia bersifat pribadi, temporer, dan tidak bisa diwariskan. Maka benar firman Allah, tanda-tanda itu tidak berguna bagi orang yang tidak beriman, karena mereka tidak punya akun iman untuk menukarkannya menjadi keselamatan. Iman kepada tanda hanyalah spekulasi. Iman kepada ayat adalah investasi jangka panjang yang pasti berbuah. Wali sejati tahu mekanisme ini. Ia tidak menabung pada keajaiban, tapi pada ketaatan. Ia tidak menghitung karomahnya, tapi menghisap dirinya. Ia tahu, setiap kali karomah muncul, itu adalah catatan rugi umat, dan ia harus menutup kerugian itu dengan doa, sabar, dan air mata. Itulah mengapa karomah bukan kemuliaan, tapi aib rohani.
Ia menandakan sistem iman sedang kolaps. Wali sejati tidak memamerkannya, sebab ia tahu, yang sejati bukanlah karomah tapi istiqamah. Dan di akhir perhitungan nanti, hanya satu aset yang akan memiliki nilai abadi, iman kepada ayat. Semua yang lain, karomah, mukjizat, tanda, hanyalah catatan sementara dalam buku kas dunia.